Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indira Putri dengan NPM 25411087. Program Studi Manajemen kelas Manajemen 25A. Saya akan membahas materi soal penyusunan neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi semua nama akun beserta saldo akhir, baik debit maupun kredit, yang diambil langsung dari buku besar pada akhir periode akuntansi tertentu. Penyusunan neraca saldo merupakan proses memindahkan seluruh saldo akhir dari setiap akun di buku besar ke dalam sebuah daftar ringkas dengan tujuan utama untuk memastikan keseimbangan matematis antara total saldo sisi debit dengan total saldo sisi kredit. Dengan kata lain, neraca saldo berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa semua pencatatan dalam sistem akuntansi telah dilakukan dengan benar dan seimbang. Jika tidak seimbang, maka besar kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan seperti entry ganda, angka terbalik, atau akun yang keliru. Fungsi neraca saldo. Berikut beberapa fungsi utama neraca saldo dalam praktik akuntansi. Yang pertama ada memeriksa keseimbangan akun neraca saldo, memastikan bahwa total saldo debit dan kredit berada dalam kondisi seimbang. Jika tidak seimbang, itu menjadi tanda adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi. Memastikan bahwa total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar berada dalam posisi yang sama. Dengan menyusun neraca saldo, perusahaan dapat mengecek apakah setiap transaksi sudah dicatat secara benar dan sesuai prinsip akuntansi berpasangan. Jika jumlah debit dan kredit tidak sama, itu menunjukkan adanya kesalahan pencatatan yang harus ditelusuri dan diperbaiki sebelum penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, neraca saldo berfungsi sebagai alat kontrol untuk menjaga keakuratan dan ketelitian sistem pembukuan perusahaan. Yang kedua, dasar penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan akhir. Informasi dari neraca saldo akan dipindahkan ke laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca keuangan. Menyediakan ringkasan akhir saldo setiap akun dalam buku besar yang telah diverifikasi kebenarannya. Neraca saldo membantu memastikan bahwa seluruh transaksi sudah tercatat dengan tepat dan seimbang, sehingga saldo akun yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas benar-benar akurat. Dengan adanya neraca saldo, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah, terstruktur, dan dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Mengidentifikasi kesalahan pencatatan. Jika ada selisih antara total debit dan kredit, maka akuntan dapat menelusuri kembali pencatatan yang keliru, membantu mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam proses pembukuan sebelum laporan keuangan disusun. Dengan membandingkan total debit dan kredit, perusahaan dapat mengetahui apakah terdapat kesalahan seperti angka terbalik, saldo salah ditetapkan, transaksi belum dicatat, atau penjumlahan yang tidak tepat. Ketika neraca saldo tidak seimbang, hal itu menjadi sinyal bahwa harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada buku besar. Dengan demikian, neraca saldo berperan sebagai alat kontrol internal untuk memastikan kualitas dan keakuratan catatan keuangan perusahaan. Membantu analisis keuangan dengan melihat neraca saldo. Pengguna laporan dapat memperoleh gambaran umum tentang kondisi keuangan perusahaan, menyediakan ringkasan saldo akun yang akurat sehingga perusahaan dapat menilai kondisi keuangannya secara lebih jelas. Dengan melihat saldo setiap akun pada neraca saldo, manajemen dapat menganalisis posisi aset, utang, modal, pendapatan, dan beban untuk memahami kinerja keuangan perusahaan. Informasi ini membantu dalam mengidentifikasi tren, mengevaluasi stabilitas keuangan, serta menilai efisiensi operasional. Dengan demikian, neraca saldo menjadi dasar penting dalam proses analisis keuangan yang kemudian mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih tepat dan terarah. Jenis-jenis neraca saldo. Terdapat 3 jenis neraca saldo yang umum digunakan dalam siklus akuntansi, yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian.
Disusun setelah seluruh transaksi dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke buku besar, namun sebelum dilakukan penyesuaian. Jenis neraca saldo yang disusun sebelum dilakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo ini berisi saldo awal setiap akun yang berasal dari buku besar tanpa memperhitungkan transaksi atau peristiwa yang belum dicatat secara penuh, seperti beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, atau penyusutan aset. Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai keseimbangan saldo debit dan kredit sebelum dilakukan penyesuaian, serta menjadi dasar dalam menyiapkan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Dengan kata lain, neraca saldo sebelum penyesuaian membantu memastikan bahwa pencatatan awal akun sudah benar sebelum dilakukan koreksi agar laporan keuangan lebih akurat. Yang kedua, neraca saldo setelah penyesuaian. Disusun setelah dilakukan jurnal penyesuaian untuk mencerminkan transaksi yang belum dicatat seperti penyusutan, akrual, atau pendapatan diterima di buka. Jenis neraca saldo yang disusun setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting ke buku besar pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo ini mencerminkan saldo akun yang sudah diperbarui sesuai kondisi keuangan sebenarnya, termasuk transaksi yang awalnya belum tercatat atau masih perlu disesuaikan, seperti beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, penyusutan aset, serta beban dan pendapatan yang masih harus diakui. Tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk menghasilkan saldo akun yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, neraca saldo ini memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Yang ketiga adalah neraca saldo setelah penutupan. Disusun setelah akun nominal ditutup. Hanya menampilkan akun sebenarnya seperti aset, liabilitas, dan modal. Jenis neraca saldo yang disusun setelah proses penutupan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo ini hanya membuat akun-akun sebenarnya atau permanen, yaitu akun yang masih memiliki saldo setelah penutupan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Sementara itu, akun nominal seperti pendapatan, beban, dan privilege sudah ditutup sehingga tidak lagi muncul di neraca saldo ini. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa proses penutupan telah dilakukan dengan benar dan saldo awal untuk periode berikutnya sudah siap digunakan. Dengan kata lain, neraca saldo ini menjadi titik awal bagi pencatatan transaksi pada periode akuntansi berikutnya. Komponen neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang berisi seluruh akun yang ada dalam buku besar beserta saldonya pada akhir periode akuntansi. Tujuan utama neraca saldo adalah memastikan bahwa total saldo debit dan kredit berada dalam kondisi seimbang sebelum menyusun laporan keuangan. Untuk menghasilkan informasi yang jelas dan terstruktur, neraca saldo memiliki beberapa komponen penting, yaitu nomor akun, kode atau nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap akun di buku besar. Beberapa perusahaan menggunakan kode akun untuk memudahkan pengelompokan dan pencatatan transaksi. Kode akun biasanya berupa angka tertentu yang disusun berdasarkan klasifikasi akun seperti akun aset, kodenya adalah 1, akun liabilitas, kodenya 2, akun ekuitas, kodenya 3, akun pendapatan, kode 4, akun beban, kode 5. Penggunaan kode akun membantu mempercepat pencarian data dan meminimalisir kesalahan dalam proses pembekuan. Nama akun. Nama dari akun keuangan seperti kas, piutang usaha, pendapatan, beban gaji, modal, dan lain-lain. Nama akun adalah daftar seluruh akun yang digunakan dalam sistem pembukuan perusahaan, baik akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, maupun beban. Setiap nama akun mencerminkan jenis transaksi yang terjadi dalam kegiatan perusahaan, misalnya akun kas, piutang usaha, persediaan, peralatan, utang usaha, modal, pendapatan, penjualan, dan beban gaji. Saldo debit. Jumlah uang yang dicatat di sisi debit biasanya berasal dari akun seperti aset dan beban. Kolom saldo debit memuat jumlah uang untuk akun-akun yang bersifat debit. Akun yang biasanya memiliki saldo debit meliputi aset dan beban. Contohnya kas, piutang, peralatan, dan beban listrik. Saldo debit menunjukkan peningkatan nilai pada akun tertentu sesuai prinsip dasar debit kredit dalam akuntansi. Saldo kredit. Jumlah uang yang dicatat di sisi kredit biasanya berasal dari akun seperti pendapatan, utang, dan modal.
Setiap akun hanya akan memiliki saldo di salah satu sisi tergantung pada sifat dari akun tersebut. Kolom saldo kredit menampilkan jumlah untuk akun-akun yang bersifat kredit. Akun yang umumnya memiliki saldo kredit meliputi liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, seperti utang bank, modal pemilik, dan pendapatan penjualan. Saldo kredit mencerminkan pendapatan pada akun-akun tersebut. Total saldo debit dan kredit. Pada bagian akhir neraca saldo terdapat jumlah total keseluruhan dari saldo debit dan kredit. Nilai ini harus sama atau seimbang. Kesamaan nilai tersebut menjadi indikator bahwa proses pembukuan menggunakan sistem akuntansi berpasangan telah dilakukan dengan benar. Jika terdapat selisih antara total debit dan kredit, berarti ada kesalahan pencatatan yang perlu diperiksa, seperti angka terbalik, akun salah pos, atau transaksi belum dicatat. Cara menghitung neraca saldo. Menghitung neraca saldo berarti menjumlahkan dan menyusun seluruh saldo akun yang ada dalam buku besar, lalu memastikan total saldo debit sama dengan kredit. Proses ini dilakukan setelah semua transaksi dicatat dan diposting ke buku besar. Kumpulkan seluruh transaksi ke dalam jurnal umum. Posting transaksi tersebut ke buku besar, kumpulkan seluruh akun dari buku besar. Pastikan semua akun yang digunakan selama periode akuntansi tersedia seperti kas, piutang usaha, peralatan, utang usaha, modal, pendapatan, dan beban. Setiap akun harus memiliki saldo akhir. Hitung saldo akhir masing-masing akun di buku besar. Susun akun-akun ke dalam neraca saldo sesuai posisi debit dan kredit. Periksa saldo pada buku besar, seperti akun debit, yaitu aset dan beban, misalnya kas, piutang, beban sewa. Akun kredit, yaitu utang, modal, dan pendapatan, misalnya utang, modal, dan pendapatan. Contohnya seperti nama akun saldo, posisi kas 10 juta, di debit, utang usaha 4 juta, kredit. Modal 6 juta di kredit. Jumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Pastikan total debit sama dengan total kredit. Jika seimbang, berarti pencatatan benar. Jika tidak seimbang, lakukan pengecekan kembali pada posting akun, penjumlahan, penempatan debit atau kredit, dan jurnal transaksi. Pastikan total kedua kolom seimbang. Jika tidak, ulangi proses verifikasi data. Kesimpulan, neraca saldo adalah alat penting dalam proses akuntansi yang berfungsi sebagai titik pemeriksaan awal sebelum menyusun laporan keuangan. Dengan memahami jenis, fungsi, komponen, dan cara menyusun neraca saldo, Anda dapat menghindari kesalahan dalam pembukuan dan memperoleh informasi keuangan yang lebih akurat. Penting untuk memahami bahwa neraca saldo bukanlah laporan keuangan akhir, melainkan tahap intermediate yang sangat krusial. Penyusunan neraca saldo merupakan langkah penting dalam proses akuntansi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi dalam buku besar telah dilakukan dengan benar dan seimbang. Melalui neraca saldo, perusahaan dapat memverifikasi bahwa total saldo debit dan kredit sesuai, sehingga tidak ada kesalahan pembukuan sebelum melanjutkan ke tahap penyusunan laporan keuangan. Selain itu, neraca saldo membantu memberikan gambaran awal posisi keuangan perusahaan, mempermudah identifikasi kesalahan pencatatan, dan menjadi dasar dalam proses penyesuaian serta penyusunan laporan keuangan akhir. Dengan demikian, neraca saldo berperan vital dalam menjaga keakuratan, ketelitian, dan keandalan informasi akuntansi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.